Shalom Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Renungan kita hari ini tertulis di kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sobat Kairos, hampir semua media informasi, media cetak atau online, tidak melewatkan satu hari tanpa pemberitaan kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dilakukan dalam bentuk tindak pidana, kejahatan, dan kasus perdata. Bahkan orang-orang yang dikenal baik dan figur masyarakat tidak tertutup kemungkinan juga terlibat dalam lingkaran para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Mereka membungkus kejahatan dan pelanggaran hukum dengan aktivitas keagamaan, sehingga sangat sulit membedakan orang baik dan orang yang berpura-pura baik. Tidak tertutup para pelaku kejahatan menutup kejahatan mereka dengan kepura-puraan. Mereka seolah-olah baik dan peduli terhadap sesama, padahal mereka adalah penyamun atau perampok hak hidup masyarakat luas. Tuhan membenci hidup kepura-puraan. Hidup kepura-puraan sama dengan kemunafikan. Penampilan dapat meyakinkan banyak orang, tetapi perilaku merampas hak milik orang lain. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang yang memiliki hidup kepura-puraan. Tuhan akan menghukum dan membuang mereka jauh dari hadapannya. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di benak kita. Dia juga mengetahui segala perbuatan kita, baik yang kita lakukan di dalam terang ataupun di dalam gelap. Tidak ada perbuatan yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada perbuatan yang tidak akan dipertanggungjawabkan oleh pribadi masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan dan siap menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut. Meskipun demikian, kasih Tuhan tidak bergantung pada baik atau tidaknya perbuatan manusia. Kasih Tuhan bergantung pada hakikat keberadaannya sebagai Tuhan. Kasih itu adalah hakikat Tuhan. Setiap orang yang tinggal dalam kasih, dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalam kasih secara otomatis terpanggil untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Dalam hal ini, kasih mendahului perbuatan baik. Bahkan, perbuatan baik orang Kristen adalah wujud nyata kasih yang sebenarnya kepada Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, menaati hukum dan menegakkan keadilan adalah wujud nyata mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Indikasi dari kasih Tuhan kepada umatnya adalah Tuhan memberikan hukum kepada umatnya untuk dilakukan dengan maksud agar hidup umatnya tertata dengan baik. Di dalam hukum itulah Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Hukum menjadi panduan dalam menegakkan keadilan sekaligus panduan hidup dalam keselamatan. Menaati hukum Tuhan dan menegakkan keadilan adalah respon umat percaya untuk menyambut keselamatan yang telah dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Orang Kristen tidak boleh bereforia menyambut keselamatan tanpa ketaatan melakukan hukum Tuhan dan menegakkan keadilan. Amin. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, selamat beraktivitas
dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.